Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada webinar Kesehatan Nasional kali ini akan disampaikan terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat ini dapat dirasakan di dalam berbagai aspek. Di sini sebelum kami membahas terkait aspek apa saja yang terdampak pandemi COVID-19. Ini hanya sebagai gambaran ringkas saja terkait dengan situasi pandemi COVID-19 pada Februari 15, 2022. Baik, kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 itu berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Hanya di sini sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kami, dampaknya akan dilihat dari contoh kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Seperti kita ketahui bahwa berbagai kajian atau penelitian terkait dampak COVID-19 terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik itu dari kesehatan fisik maupun kesehatan mental, dan banyak sekali berbagai penelitian baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Baik, pada kesempatan kali ini kami hanya ingin menyajikan sebagian dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan kesehatan mental di sini, yang dilihat dari kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19. Dapat dilihat dari sini bahwa masyarakat itu khawatir ketika keluar rumah, mendengar berita dari berbagai media, serta khawatir terhadap kesehatan keluarganya dan juga kesehatan diri sendiri. Bagaimana dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan? Di sini kami hanya menyajikan terkait dengan layanan pemeriksaan kehamilan. Kami peroleh dari hasil studinya Semeru pada tahun 2020. Dapat dilihat di sini oleh Bapak dan Ibu bahwa jumlah kunjungan layanan pemeriksaan kehamilan itu mengalami penurunan, baik itu jumlah kunjungan pemeriksaan K1 ataupun K4. Ini dapat dilihat di berbagai lokasi yang dilakukan studinya. Selain itu juga jumlah persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan mengalami penurunan. Dan ini berbanding terbalik dengan jumlah persalinan yang dibantu oleh non-tenaga kesehatan. Itu sekedar gambaran terkait dampak pandemi COVID terhadap kesehatan. Nah, ini digambarkan bahwa pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap sumber daya manusia kesehatan. Dalam hal ini adalah tenaga kesehatan. Dari berbagai informasi yang diperoleh dari dunia dengan beberapa negara yang sudah memberikan laporan, di sini dapat dilihat bahwa banyak tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19 dan di tingkat infeksinya juga terkait dengan kematian serta case fatality yang dialami tenaga kesehatan. Jadi di sini hanya memberikan gambaran laporan dari WHO tahun 2021 terkait dampak COVID terhadap tenaga kesehatan. Baik Bapak dan Ibu, kami akan menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan dampak COVID-19 terhadap sektor ekonomi. Ini kami hanya menyajikan salah satu contoh dampaknya terhadap PHK pekerja. Kami peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh LIPI dan Lembaga Demografi pada tahun 2020 yang dilakukan secara online dan diperoleh sebanyak 2.160 partisipan.
Di sini dapat terlihat bahwa sekitar 16% pekerja mendapat PHK dan sekitar 14%-nya itu di PHK tanpa pesangon. Ini banyak yang di PHK itu laki-laki dan usianya ini kebanyakan 15-19 tahun ya. Ini juga apakah sektor apa yang paling banyak di sini. Dan ternyata di sini dari segi jabatan, usaha jasa, usaha penjualan, produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar. Selanjutnya dapat dilihat di sini dari studi yang sama, PHK itu dari sektor konstruksi atau bangunan, listrik, gas, dan air minum, serta perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Dan di sini dapat dilihat lokasinya yang paling banyak dari sini, dari survei ini, Bali dan Nusa Tenggara. Bagaimana terkait dengan penurunan pendapatan pekerja tersebut? Di sini dari pendapatan lebih dari 50%-nya ini dialami oleh tamat SLTP, yaitu 23,1%. Selanjutnya SLTA dan diploma. Untuk sektornya yaitu perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi serta konstruksi atau bangunan. Nah, penurunan pendapatan di sini tapi banyak 8,6%-nya itu lebih dari 50% penurunannya, tapi masih sekitar 45% yang tetap memperoleh pendapatan. Dan di sini hanya memberikan gambaran perubahan pola kerja dari WFH ke WFO sekitar 63,8% pegawai bekerja di rumah. Dan yang paling banyak mengalami WFH-WFO itu pada kelompok umur 25-29 tahun dan jenis kelaminnya adalah perempuan. Ini dari segi wilayah banyak yang melakukan kombinasi WFH-WFO yaitu di daerah DKI Jakarta. Bagaimana terkait dengan penggunaan transportasi umum? Di sini masih sekitar 83% responden yang menghindari transportasi umum, termasuk transportasi online, karena mungkin di sini ada kekhawatiran untuk menghindari terjadinya atau terkena COVID-19. Dan untuk yang social distancing ini sekitar 38,11% melakukan social distancing. Satu hal yang menarik ketika masa pandemi COVID ini ternyata terjadi peningkatan sekitar 31% responden yang mengalami peningkatan dalam hal aktivitas belanja online. Dan ini kalau ditanya kepada mereka yang mengaku belanja online malah peningkatannya sekitar 42%. Baik, itu terkait gambaran berbagai hal dampak pandemi COVID-19, bagaimana dari segi perilaku ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Di sini masih dari hasil studi yang dilakukan oleh BPS, bahwa semakin tua umur ini semakin menunjukkan semakin taat terhadap protokol kesehatan. Mungkin ini juga karena diinformasikan bahwa banyak kejadian kematian akibat COVID-19 itu terutama di usia-usia tua, termasuk lanjut usia. Ini indeks perilaku ketaatan disusun dari nilai rata-rata dari 13 perilaku yang ada di sebelah kanan ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat apa saja indikator yang digunakan untuk menyusun indeks perilaku ketaatan tersebut. Salah satunya terkait dengan physical distancing, penggunaan masker, mencuci tangan, menghindari berjabat tangan, dan sebagainya. Baik itu terkait dengan berbagai hal faktor yang dapat dilihat dampaknya terhadap kehidupan manusia pada saat pandemi COVID-19.
Nah, ini salah satu contoh juga terkait dengan dampak pandemi COVID-19 khususnya untuk lanjut usia. Di sini dilakukan pada tahun 2020 secara online dan kami memperoleh responden sebesar 2.300 responden lanjut usia. Jadi banyak yang mengalami misalnya terkendala dalam hal ekonomi, ini bahkan yang mengalami penurunan penghasilan atau pendapatan sekitar 50% atau lebih, itu sekitar 41%, mengalami penurunan dalam hal dukungan sosial, juga apakah malah ada yang mengalami penerantaran dan mengalami konflik bersama keluarga dan juga mengalami penurunan aktivitas di masyarakat. Dan bahkan ini sekitar 53% lanjut usia merasa khawatir dengan adanya pandemi COVID-19. Baik Bapak dan Ibu, itu sekedar gambaran terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.